Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat muslim dan muslimah, perkenalkan nama saya Nurul Yarohma dari Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Surabaya. Dan sekarang saya sedang memasuki tahun terakhir saya untuk belajar di Sekolah Menengah Atas, lebih tepatnya di kelas 12 jurusan IPA atau 12 IPA 3, nomor absen saya 29. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang menjalankan ujian praktik dakwah pendidikan agama Islam dengan mengangkat tema sejarah organisasi NU dan perkembangannya. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai aja, meskipun pada tema saya diminta untuk berdakwah. Mari kita lakukan dakwah dengan cara yang berbeda. Kita lakukan dakwah dengan lebih santai, dan saya juga akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua tentang apa yang saya tahu. Meskipun sedikit, saya akan terus belajar. Jadi jika saya masih banyak salah dalam menjelaskannya, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Baiklah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan membahas apa sih NU itu. Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama, atau yang bisa disebut juga kebangkitan cendekiawan Islam yang biasa disebut dengan NU, adalah sebuah organisasi terbesar di dunia, lebih tepatnya di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari tahun 1926 dan bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU ini merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi pribumi yang lebih bersifat sosial, budaya, dan keagamaan, ini lahir pada masa penjajah. Dan pada dasarnya, NU juga merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia, khususnya Islam. Ada banyak faktor yang menjalankan dan melatar belakangi berdirinya NU ini. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam yang murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih begitu relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari memutuskan Kitab Qanun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan Kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan. Dalam Khitah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial maupun keagamaan serta politik. Dan selanjutnya kita akan membahas perkembangan Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan Nahdlatul Ulama dalam bidang politik. Pertama kali NU terjun pada bidang politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi, yakni pada tahun 1952, dan kemudian mengikuti pemilu pada tahun 1955.
NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Pada masa demokrasi terpimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno dan bergabung dengan Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI, Murbah atau Musyawarah Rakyat Banyak, dan lain-lain. Sedangkan agama diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, dan lain-lain. Dan komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. NU kemudian menggabungkan diri pada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru, mengikuti pemilu pada tahun 1977 dan 1982 bersama P3. Pada Muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke Hitah pada tahun 1926, yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi tahun 1998, muncullah partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah PKB yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid pada pemilu 1999 bisa memperoleh 51 kursi DPR. Bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pada pemilu 2004. PKB memperoleh 52 kursi DPR. Sekian dari saya, mungkin ini tidak bisa disebut sebagai dakwah karena saya hanya mencoba menjelaskan apa yang saya tahu tentang organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Semoga bisa menjadi informasi untuk kita semua dan semoga bisa bermanfaat. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.